Hari ini saya akan share salah satu cara saya menggabungkan teknik ICT dengan moving average dan price action sehingga menghasilkan metode trading yang punya akurasi atau probabilitas yang sangat tinggi. Teknik ini menggunakan dua time frame yaitu daily dan 15 menit. Tonton videonya dari awal sampai akhir karena jika Anda gagal paham maka justru akan sangat berbahaya sekali. Saya akan mulai dengan dua hal basic yang akan saya jelaskan secara singkat terutama berkaitan dengan konsep ICT dan price action. Saya menggunakan dua komponen ICT yaitu BOS atau Break of Structure dan Fair Value Gap. Sedangkan untuk price action-nya saya menggunakan konsep Inside Bar. Ini adalah konsep BOS pada ICT. BOS atau Break of Structure adalah sebuah pergerakan kelanjutan atau continuation di mana pada tren yang bullish harga break di atas swing high terakhir dan pada tren yang bearish harga break di bawah swing low terakhir. Sedangkan Fair Value Gap adalah pola 3 buah candle di mana candle yang di tengah diapit oleh 2 buah candle yang high dan low-nya itu tidak saling bersentuhan dan karena itu membuat gap. Inside bar adalah sebuah pola yang minimal dibentuk oleh 2 buah candle di mana candle pertama yang disebut sebagai mother bar ukurannya lebih besar dan memakan dalam tanda kutip candle kedua dan seterusnya. Unsur lain yaitu moving average saya kira tidak perlu penjelasan khusus dan akan saya jelaskan pada intinya nanti. Kita akan mulai dengan buy setup dan supaya agar lebih mudah dipahami saya akan membagi segmennya menjadi dua yaitu TF daily dan TF 15 menit. Pada contoh kali ini saya menggunakan per GBP USD akan tetapi kalian bisa menggunakan teknik ini pada pair-pair lain tapi yang saya sarankan adalah gunakan pada pair-pair yang punya eksplosivitas yang tinggi seperti per GBP USD, GBP JPY atau Gold. Ada dua kriteria yang harus ada pada TF daily-nya. Pertama, harga harus ada di atas EMA 20, yang kedua terjadi inside bar. Ada 4 kriteria untuk TF 15 menit. Pertama, harga break di atas mother bar, ini mother bar yang di TF daily tadi. Kedua, harga retest ke EMA 20 yang di 15 menit. Kemudian yang ketiga, terjadi BOS atau break of structure. Dan yang keempat, entry pada FVG yang terjadi sebelum terjadinya BOS. Ini adalah kondisi pada time frame daily di mana kita melihat di sini harga bergerak di atas EMA 20-nya dan kemudian terjadi pola inside bar. Candle hijau yang besar ini disebut sebagai mother bar. Yang penting yang kita harus lakukan pada mother bar-nya adalah kita mengambil high dan low-nya. Dan karena ini adalah settingan buy, settingan bullish, maka lebih penting kita untuk memperhatikan high-nya saja. Nanti kalau settingannya bearish, itu kita lebih perhatikan low-nya. Kenapa kalau trennya lagi bullish kita hanya perhatikan break pada high-nya saja? Itu karena logikanya pada tren yang bullish biasanya breakout yang terjadi ke atas lebih sering valid dan kenceng larinya. Kemudian kita melihat di sini terjadi dua inside bar, dua candle kecil-kecil setelah mother bar-nya ini. Mungkin muncul pertanyaan, Pak Setio, apakah inside bar-nya itu harus dua? Jawabannya adalah tidak. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, akan tetapi biasanya pada TF daily itu ya maksimal itu 3. Selanjutnya ini adalah apa yang terjadi pada TF 15 menit. Pertama, harga itu dia harus break di atas high daripada mother bar-nya. High dari mother bar-nya ini yang saya kasih garis horizontal yang warna abu-abu ini ya teman-teman. Ini adalah high daripada mother bar-nya dan di sini kita melihat harga sudah break dan close di atas high dari mother bar-nya. Ya, ini perhatikan bahwa candle-nya harus close ya teman-teman seperti ini. Jadi dia nggak
nggak boleh cuman ekornya aja, nah itu nggak boleh ya. Jadi sekali lagi candlenya harus close di atas high daripada mother bar-nya ini. Ini mother bar yang di sini tadi kalau di TF Daily ya ini ya teman-teman ya. Ini adalah high daripada mother bar-nya. Kemudian yang kedua adalah kemudian harga itu dia mengalami retest ke EMA 20-nya. Setelah dia break di atas high daripada mother bar-nya ini, harga kemudian retest ke EMA 20 yang ada di TF 15 menit ini yang berwarna biru ini ya teman-teman. Dan perhatikan juga bahwa retestnya ini harus valid. Kalau misalkan ketika dia retest ternyata dia jebol, ya udah berarti skenario-nya udah nggak valid. Jadi pastikan bahwa EMA 20-nya ini tidak terlewati atau dia valid dan dia bertahan sebagai support. Kemudian yang ketiga adalah terjadi boss atau break of structure ya. Jadi di sini terjadi boss, jadi harga dia break di atas last swing high-nya ini, dan ini disebut dengan boss atau break of structure yang menunjukkan karakter continuation yang bullish. Yang artinya apa? Artinya bahwa ini sudah terkonfirmasi bahwa continuation bullishnya itu sudah terjadi. Dan kemudian yang keempat adalah entry pada FVG yang terjadi sebelum boss, which is kita lihat di sini. Ini adalah fair value gap ya, 1, 2, 3 candle, di mana candle tengah ini dia diapit oleh dua buah candle yang high-nya ini ya teman-teman, dan low-nya high daripada candle yang pertama ini dan low daripada candle yang ketiga, sorry ya. Jadi sekali lagi, high pada candle yang pertama dan low daripada candle yang ketiga itu dia tidak saling bertemu ya. Oleh karena itu dia membuat gap area yang saya kasih warna abu-abu ini. Nah, area fair value gap inilah yang akan menjadi entry kita. Kenapa? Karena fair value gap bullish itu dia berfungsi sebagai support. Selanjutnya kita tunggu aja harga itu dia untuk retest ke fair value gap-nya ini untuk melakukan entry ya teman-teman. Kita akan play. Kita akan tunggu harga itu dia masuk, harus sabar menunggunya. Kita di sini ya teman-teman, kita melihat di sini harga sudah masuk pada fair value gap-nya. Nah, ini adalah entry buy kita. Yang perlu diperhatikan juga yang kadang menjadi polemik, waduh di area mana pada fair value gap-nya ini kita masuk. Ada 3 opsi of course ya. Pertama, Anda bisa buy di bagian atas daripada fair value gap-nya ini, atau Anda bisa buy di tengah-tengah, atau Anda juga bisa buy di dekat-dekat, justru di dekat-dekat garis bawah daripada fair value gap-nya ini ya. Akan tetapi menurut saya sih terserah, kita ambil jalan tengahnya aja. Kita coba ambil di yang tengah-tengahnya daripada fair value gap. Kita ambil buy-nya di sini, di sekitar tengah-tengahnya sini ya. Kemudian untuk stop loss-nya, nah untuk stop loss-nya ini penting banget untuk diketahui bahwa yang menjadi patokan untuk stop loss pertama kali itu adalah fair value gap-nya, which is ini candle yang pertama. Ya teman-teman, kita tahu tadi fair value gap ada 3 candle, 1, 2, 3. Nah, stop loss-nya itu diletakkan di bawah low daripada candle yang pertama ini. Ini bisa menjadi sangat subjektif. Anda juga bisa menggunakan bantuan ATR untuk menentukan stop loss-nya. Yang jelas adalah bahwa stop loss-nya itu harus di bawah low daripada candle yang pertama ini. Misalkan nih dalam kasus ini, misalkan kita bisa cari support yang terdekat juga ya. Misalkan di sini, oh ternyata di sini ada ini resistance become support, iya kan? Oleh karena itu misalkan kita bisa taruh, stop loss-nya gua taruh di sini aja deh. Nah, di sini misalkan ya, karena ini adalah resistance become support ya di sini ya. Nah, di sini ada resistance become support. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan ada resistance become support ya. Oleh karena itu kita taruh aja deh, katakanlah stop loss-nya itu di bawah ini, itu bisa ya. Jadi kita misalkan entry-nya di sini ya, kemudian stop loss-nya kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di bawah sini, di bawahnya ini ya. Kemudian dengan risk reward ratio itu minimal 1:2 lah ya. 1:2, kalau misalkan 1:3 itu lebih bagus lagi. Kita coba bikin 1:2 di sini, 1:2 di sini ya. Coba kita bikin 1:2 dulu. Kita akan lihat seperti apa. Kita buat ini 1:2 dapat ya. Coba kita ambil lagi 1:3 ya. Kenapa saya risk rewardnya itu bisa sangat besar? Karena ingat bahwa ini patokannya sebenarnya adalah TF Daily. Jadi patokannya TF Daily
kita entry-nya di TF 15 menit. Jadi kalau kita stop loss-nya juga patokan di 15 menit, akan tetapi kan kita bisa menarget gede. Kenapa? Karena kita tadi pakai patokannya juga adalah di TF daily. Jadi kalau ini 1:3, kita akan coba dapat enggak ya 1:3. Nah, 1:3 pun masih dapat, lebih pun masih dapat. Akan tetapi saya kira untuk risk reward ratio-nya ini kembali ke diri kita masing-masing. Jangan terlalu serakah juga. Atau Anda bisa menggunakan trailing stop atau SL plus. Itu juga saya kira strategi yang Anda juga bisa gunakan. Untuk trade sell-nya itu logikanya tinggal dibalik aja. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.